dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di spesial dialog dengan tema mengatasi hambatan investasi, dan masih bersama dengan Bu Afi di sini dan juga Pak Sofyan. Masih terhubung dengan kami? Ya, masih terhubung. Baik, Bapak, saya ingin bertanya dulu kepada Anda sebagai pengusaha, sebenarnya apa sih Pak penghambat yang paling Anda hadapi atau yang paling istilahnya menghambat kinerja Anda sebagai pengusaha di Indonesia untuk membangun perekonomian Indonesia? Pak Sofyan? Yang menjadi masalah kita yang utama itu tentu birokrasi pemerintah sendiri dan peraturan-peraturan yang kita ingin kepastian. Selama ini yang Anda hadapi bagaimana, Pak? Ya, kita ini sekarang melihat bahwa kita ini sekarang ada 400 triliun uang yang kita ini tidak bisa selesaikan dan kita tidak bisa pakai. Kita sudah tekan sama bank, kita sudah bayar komitmen fee-nya, tapi nggak bisa kita keluarkan karena masalah-masalah peraturan-peraturan seperti dikatakan Ibu Afiliani tadi mengenai tanahnya, tata ruang nggak selesai, kepastian-kepastian yang dijanjikan oleh pemerintah ini. Dan saya harapkan betul-betul di sini Menko kita yang di dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang sudah kita putuskan bersama-sama ini betul-betul bisa menjalankan ini. Memang di sinilah koordinasi di antara pemerintah pusat dengan daerah, antar departemen itu penting sekali, dan ini yang tidak jalan selama ini yang kita lihat, sehingga uang yang kita mesti investasi pun kita terpaksa menundanya. Jadi kembali lagi kepada koordinasi ya. Nah, di sini Mbak Afi melihatnya bagaimana nih harusnya pemerintah dapat segera mengatasi berbagai permasalahan ini? Jadi gini, ini kan masalah udah lama ya, dari tahun 2004 juga masalah kita sama ya. Kita udah bikin misalnya ada infrastruktur summit sudah 3 kali misalnya. Tetapi kalau kita lihat tingkat pengeluarannya sangat rendah, bahkan undisbursed loan atau hutang bank yang tidak terserap itu sampai 600 triliun. Nah, berarti kan ada sesuatu yang nggak beres. Nah, kalau menunggu birokrasi, menurut saya nggak akan mungkin kita selesaikan jangka pendek. Jadi sebenarnya dengan diketuai oleh Pak Presiden di KP3E ini, harusnya Pak Presiden bisa memutus dengan cepat ya, meminta aparatnya untuk segera memutus, dan kalau tidak terlaksanakan ada jangka waktunya. Kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Saya pikir itu yang sekarang harus dilakukan. Kalau tidak, menurut saya ini akan sangat sayang karena pengusaha tidak akan mungkin bisa berinvestasi ya. Mengapa? Pertama, kita lihat hampir semua mesin industri-industri kita tuh di atas 20 tahun. Nah, berarti kan harus ada insentif. Misalnya diberikanlah untuk garment misalnya, berapa persen kalau mereka misalnya mau investasi, berarti ada pembebasan pajak misalnya. Menurut saya itu yang tidak dilakukan untuk saat ini, padahal itu sangat penting ya. Tapi bukankah memang insentif sudah diberikan oleh pemerintah untuk beberapa sektor tertentu? Ya, tetapi kan pada implementasinya kan tidak jalan gitu loh. Jadi menurut saya pertama harus yang infrastruktur dulu, karena infrastruktur ini merupakan paling urgent ya. Kemudian yang kedua kaitannya adalah industri yang paling punya daya saing. Nah, berarti harus kita hitung mana gitu. Nah, dulu Kadin kan sudah punya petanya ya. Nah, tinggal dari peta-peta yang dibuat oleh Kadin itu kan tinggal di mana yang menjadi prioritas gitu. Nah, pengusaha ini justru menunggu gitu loh dengan apa yang sudah mereka berikan masukan. Jadi pengusaha itu udah berikan banyak masukan, harus apa yang dilakukan pemerintah, tapi oleh pemerintah belum diputus apa yang dimasukkan oleh pengusaha. Nah, oleh karena itu dalam organisasi KP3I nanti kan ada Apindo, ada Kadin, dan ada Komite Ekonomi. Itu nanti harusnya bisa mempercepat keputusan-keputusan yang diharapkan oleh Presiden gitu. Nah, tapi sampai hari ini SK-nya belum keluar. Jadi saya pikir itu harus cepat dilakukan gitu. Nah, kalau dari Pak Sofyan sendiri ini bagaimana upaya untuk mempercepat agar Presiden memberikan berbagai kebijakan, terutama untuk implementasinya, mempermudah berbagai investasi masuk ke Indonesia, Pak? Saya pikir kalau saya paling gampang itu tentu konsentrasi Presiden harus lebih banyak terhadap pembangunan ekonomi kita. Sekarang kita sudah habis waktu dengan Sina Sarudin aja. Saya pikir sudah cukup lah, serahkan kepada hukum kita dan KPK ini konsentrasi mengenai pembangunan ekonomi karena dunia lagi susah. Ini ada sense of urgency kita sekarang ini untuk menyelesaikan ini. Jadi Presiden kasih waktu untuk itu. Jadi saya pikir jangan yang lain-lain lagi, sebab di sinilah kita perlukan memberikan pekerjaan kepada rakyat kita. Karena pembangunan kita 6% ini tidak cukup menurut saya. Kita mesti tumbuh di atas 8%. Dan kita bisa lakukan itu. Tapi sekarang yang menjadi lokomotif pembangunan ini selama ini sekarang pengusaha. Pemerintah ini belum ada lokomotif pembangunan yang dia kerjakan. Anggaran pembangunan pemerintah pun sampai sekarang tidak bisa juga kita keluarkan, dan makin hari makin habis dengan subsidi-subsidi yang tidak perlu. Nah, ini aja asal pemerintah konsentrasikan di sini, pasti kita mau mendukung.
Baik, kalau begitu kalau misalnya kita berbicara dampak dari krisis global yang terjadi saat ini juga, menurut Mbak Afi sendiri, bagaimana Indonesia harus menghadapinya? Oke, ini ada positif, ada negatifnya ya. Ini akan menjadi positif apabila ada percepatan oleh pemerintah, yaitu mengkonversi dari portofolio kepada sektor real ya. Yang kedua, memang ada hal jangka pendek yang sebenarnya kita nggak perlu takut. Kalaupun pasar modal kita mengalami penurunan dalam sesaat, itu sebenarnya hanya sementara. Sebentar lagi juga akan orang pada masuk lagi, karena tidak ada alternatif saat ini di dunia manapun, tidak ada yang menguntungkan. Indonesia suku bunga 6,75 ya SBI. Ya, seharusnya? Betul. Di negara lain, bahkan di Jepang, kalau kita nabung, uang kita malah hilang gitu kan. Baik. Kemudian Amerika sudah mengatakan sampai 2013 tidak akan menaikkan suku bunga. Jadi sebenarnya kita dengan 675 itu sangat menarik ya. Yang kedua, surat utang pemerintah tuh berapapun yang dikeluarkan sangat laku ya. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, emiten-emitennya tuh nggak ada yang rugi. Emiten kita untung semua. Di negara lain, emitennya udah mulai pada rugi gitu loh. Nah, artinya apa? Justru dengan krisis di Eropa dan Amerika yang mungkin bisa 4-5 tahun ke depan, nggak mungkin jangka pendek, itu saatnya Indonesia. Jadi menurut saya saat investasi itu sekarang sampai 5 tahun ke depan. Itu adalah saat investasi. Karena apa? Satu, rupiah kita menguat. Dengan rupiah kita menguat, kita beli mesin, beli apa lebih murah. Ya. Yang kedua, mau pinjaman luar negeri, bunganya lebih rendah, ya kan? Yang ketiga, kalau kita lihat dengan kondisi sekarang, semua orang mau investasi, berarti bargaining position Indonesia saat ini sangat tinggi. Nah, kalau tidak dimanfaatkan momen ini, sangat sayang sekali, berarti kita tidak bisa memanfaatkan peluang bagus. Jadi jangan berkiblat pada Eropa Amerika, malah orang takut wah krisisnya akan ke kita. Justru krisis itu berada di sana, justru yang bagusnya akan ke sini gitu. Nah, oleh karena itu sekarang yang harus dijaga adalah psikologis masyarakat. Itu penting supaya apa, orang tetap optimis dengan pertumbuhan kita yang sebenarnya orang mau investasi gitu. Baik, kalau begitu dengan dampak positifnya terutama ini kan terjadi berbagai kesempatan ya untuk melakukan usaha, dan ini kalau Pak Sofyan sendiri sebagai pengusaha, kalau misalnya melihat di Indonesia yang terbaik melakukan usaha saat ini dan berinvestasi ini di sektor apa ya Pak? Saya pikir labor intensive industry itu yang paling baik, karena kita betul-betul sekarang buruh kita juga murah dan mereka membutuhkan pekerjaan itu. Dan kita bisa bersaingan karena sekarang China juga sudah lebih mahal dan negara-negara lain itu lebih mahal. Memang yang kita perlukan sekarang ini, terutama swasta ini, kita perlukan infrastruktur, terutama listrik dan gas ini. Kita tidak bisa ekspansi kalau listriknya nggak ada. Ya, dan juga bagaimana logistik kita ini ya, interkonektivitas daripada Indonesia ini begitu mahalnya sekarang. Kalau ini aja bisa diturunkan oleh pemerintah, udah kita ini bisa, dalam negeri ini pasti kita kuasai semua market dalam negeri ini, dan kita bisa lagi ekspor keluar. Dan yang kedua, memang yang paling penting seperti dikatakan Ibu Afiliani ini, kita ini sudah harus memaksakan semua bahan-bahan mentah itu dibikin di sini. Harus ada added value-nya buat kita. Momentum ini harus kita pakai sekarang ini. Karena saya takut sekali kalau luar negeri itu betul-betul sekarang ini dalam kesusahan dan lain-lain, marketnya menciut. Itu juga market luar negeri itu juga akan menciut. Jadi kita juga akan susah bersaingan tanpa mereka, dan mereka bisa banting harga ke sini atau dia dumping ke sini. Jadi ini kita harus jaga bersama-sama. Jangan seperti sekarang ini, jadi kita ini biarkan saja luar negeri itu masuk besar-besaran di Indonesia, dan dia menggantikan daripada posisi kita sekarang, karena kita tidak bisa menambah investasi kita misalnya karena tidak ada listrik dan gas. Ini kan sayang, momentum ini kita tidak selesaikan. Tapi kalau misalnya Anda sebagai pengusaha melihat kesiapan pengusaha Indonesia, misalnya kita bilang sektor swasta di sini, kemudian untuk berinvestasi dan melakukan percepatan dalam pembangunan perekonomian kita, apakah sudah siap atau sesiap apa sampai saat ini? Kita sudah siap, kita sudah kasih semua daftar apa yang kita rencanakan 5 tahun ke depan ini, proyek per proyek, masalahnya apa, semua sudah ada di tangan pemerintah, dan ini yang tinggal dilaksanakan saja. Dan saya pikir memang Pak Harto harus pimpin langsung dalam persoalan ini, dan mendukung saja Pak Hatta, Menko kita, untuk melaksanakan ini, dan kita mau duduk dalam tim itu untuk melaksanakan ini, karena kita tahu ini kesempatan kita, dan juga ini survival kita juga, sehingga kita mesti bekerja sama untuk menghadapi krisis di dunia yang akan menurut saya cukup lama besok ini. Baik, kalau begitu ini kalau kita berbicara menghadapi krisis ini, langkah mendesak apa nih yang harus diambil oleh pemerintah kita untuk menghadapinya nih Mbak? Pertama memang harus fokus ya pada 3 hal menurut saya. Satu adalah infrastruktur, jadi bisa dari mulai energi, listrik, kemudian pembangunan pelabuhan dan lain-lain. Yang kedua pangan, karena menurut saya kita masih ketergantungan impor ya. Nah, jadi industri itu harus dikembangkan supaya logistik tadi, bicara logistik. Nah, yang ketiga adalah kesiapan energi kita, karena sekarang ini kan masih banyak biarpet gitu ya. Artinya kalau itu sudah ada, industri itu tinggal jalan gitu. Industri ini kan cuma takut masalah bahan baku ya, sama energi. Nah, yang terakhir adalah yang saya sampaikan bahwa di luar itu akan melakukan proteksi besar-besaran. Artinya apa? Market di dalam negeri itu adalah market utama kita, jadi harus kita jaga.
Karena kita mau ekspor, belum tentu ekspor kita itu diterima oleh negara lain karena mereka ingin menjaga negaranya juga. Jadi ini yang menurut saya juga pemerintah harus concern, pasar dalam negeri itu masih besar ya. Lalu mengatasi kemiskinan itu juga saya pikir pertanian dengan logistik tadi bisa dikorelasikan, sehingga ke depan juga menurut saya dengan 3 hal ini saja sudah akan sangat besar, baru didukung oleh industri-industri yang berdasarkan basis yang punya daya saing. Nah, oleh karena itu dengan 22 komoditas yang akan dikembangkan oleh pemerintah melalui MP3EI, menurut saya itu harus cepat diimplementasikan berdasarkan prioritas, supaya apa? Supaya ada pergerakan. Karena orang melihat MP3 ini sudah berapa bulan tapi kok nggak jalan-jalan gitu. Jadi saya pikir percepatan ini harus dilakukan, mumpung ketuanya adalah presiden, jadi bisa melakukan apapun untuk percepatan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita harus break sejenak, dan pemirsa jangan kemana-mana, spesial dialog akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.